Baiklah, saya membahas mengenai penjelasan gambar dari cochlea and organ of Corti. Di sini gambaran besarnya adalah cochlea dan juga organ of Corti. Cochlea adalah bagian telinga dalam yang bentuknya seperti rumah siput. Fungsinya adalah suara menyebabkan getaran, kemudian juga diubah menjadi sinyal listrik sehingga dikirim ke otak. Nah, di sini kalau dibuat alur sederhananya adalah suara masuk ke telinga, kemudian juga menggetarkan gendang telinga, menggerakkan tulang pendengaran di sini sehingga menekan oval window, kemudian juga menekan cairan menekan oval window, kemudian juga cairan di kokleanya ini akan bergerak, kemudian juga menggerakkan organ of Corti. Hair cell ini membelok, kemudian juga di sini hair cellnya terbentuk sinyal listrik sehingga dikirim lewat saraf koklear ke otak menyebabkan otak mengenali saraf. Pertama adalah koklea, yaitu koklea sama dengan rumah siput pendengaran. Di dalam koklea ada cairan dan juga struktur pendengaran. Fungsi utamanya adalah menerima getaran suara, mengubah getaran menjadi sinyal saraf, kemudian juga membantu membedakan nada suara. Jika koklea terganggu, bisa terjadi sensory neural hearing loss, yaitu gangguan pendengaran karena kerusakan telinga dalam atau saraf ya, ini kokleanya. Kemudian juga presbikusis, yaitu penurunan pendengaran karena usia. Noise induced hearing loss adalah tuli akibat suara bising lama. Ototoxicity yaitu menyebabkan kerusakan pendengaran akibat obat misalkan cisplatin, aminoglikosida, dan juga loop diuretik. Kemudian juga Meniere disease yaitu menyebabkan vertigo, tinnitus, rasa penuh di telinga, dan juga gangguan pendengaran fluktuatif. Dua adalah oval window ya di sini. Oval window sama dengan pintu masuk getaran ke koklea. Stapes itu tulang pendengaran kecil ya. Stapes di sini menekan oval window. Fungsinya menerima getaran dari tulang stapes, menyalurkan getaran ke cairan koklea ya di sini. Jika oval window terganggu, bisa terjadi gangguan penghantaran suara. Contoh penyakit adalah otosklerosis, yaitu stapes menjadi kaku, tidak bisa menekan oval window dengan baik sehingga menyebabkan conductive hearing loss. Hafalan adalah oval window sama dengan pintu masuk ke koklea. Kemudian juga dua adalah round window, yaitu round window sama dengan pintu pelepas tekanan di sini ya. Saat oval window menekan cairan koklea, cairan butuh tempat untuk bergerak. Round window ini adalah membantu meredam tekanan. Fungsinya adalah mengimbangi tekanan cairan dalam koklea, membantu gelombang suara berjalan normal. Jika round window terganggu yang ini, gangguan tekanan cairan dapat mengganggu pendengaran. Contoh kondisi adalah gangguan pendengaran akibat trauma telinga dalam. Perilim fistula itu menyebabkan kebocoran cairan telinga dalam, bisa menyebabkan vertigo dan juga gangguan pendengaran. Hafalan adalah oval masuk, round keluar tekanan yang di sini. Nah, 4 adalah skala vestibuli. Skala vestibuli itu saluran atas koklea ya di sini. Berisi cairan perilim, fungsinya menerima gelombang dari oval window, mengalirkan getaran ke dalam koklea. Jika terganggu bisa menyebabkan gangguan pendengaran sensori neural, vertigo bila sistem telinga dalam ikut terganggu. Hafalan adalah skala vestibuli, yaitu jalur atas getaran. 5 yaitu skala timpani, yaitu skala timpani saluran bawah koklea, juga berisi cairan perilim. Fungsinya yaitu meneruskan gelombang suara, berakhir di round window. Jika terganggu bisa menyebabkan yaitu sensory neural hearing loss, gangguan keseimbangan bila telinga dalam ikut terkena. Hafalan adalah skala timpani, yaitu sama dengan jalur bawah menuju round window. 6 adalah cochlear duct atau skala window. Cochlear duct yaitu saluran tengah koklea berisi cairan endolim. Di dalamnya terdapat organ of Corti. Fungsi adalah tempat utama proses pendengaran, menjaga lingkungan ion terutama kalium agar hair cell bisa bekerja. Jika cochlear duct terganggu, contoh penyakit adalah Meniere disease, terjadi peningkatan cairan endolim. Gejalanya adalah vertigo berulang, tinnitus, rasa penuh di telinga, gangguan pendengaran. Hafalan adalah skala of media, tempat organ of Corti. 7 adalah organ of Corti ya di sini.
Organ of cortis sama dengan organ utama pendengaran, kemudian juga ini bagian paling penting untuk mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Fungsinya adalah mendeteksi gerakan cairan, mengubah getaran mekanik menjadi impuls saraf. Jika organ of cortis terganggu, bisa terjadi sensory neural hearing loss, tinnitus, gangguan membedakan suara, tuli akibat obat ototoksik, misalkan cisplatin. Hafalannya adalah organ of cortis sama dengan mikrofon tubuh. 8 adalah hair cell. Di sini hair cell adalah sel rambut kecil di organ of cortis. Ada dua jenis, adalah A inner hair cell, yaitu inner hair cell sama dengan sensor utama pendengaran. Fungsinya adalah mengubah getaran menjadi sinyal listrik, mengirim informasi suara ke saraf koklear. Kalau inner hair cell rusak, pendengaran sangat menurun, terjadi sensory neural hearing loss. Hafalan adalah inner hair cell, yaitu sama dengan input ke otak. B adalah outer hair cell, yaitu outer hair cell sama dengan penguat suara. Fungsi memperkuat getaran suara, membantu mendengar suara pelan, membantu membedakan frekuensi suara. Kalau outer hair cell rusak, itu sulit mendengar suara pelan, suara terdengar tidak jelas. Sering terjadi pada paparan bising, penuaan, obat ototosik. Hafalan adalah outer hair cell sama dengan amplifier. 9 tektorial membran ya di sini. Tektorial membran sama dengan atap yang menyentuh hair cell. Saat cairan koklea bergerak, hair cells bergesekan dengan tektorial membran. Fungsinya adalah membantu membengkokkan hair cell, memulai proses pembentukan sinyal listrik. Jika terganggu, bisa menyebabkan gangguan pendengaran sensori neural karena hair cell tidak bisa terstimulasi dengan baik. Hafalan tektorial membran sama dengan atap penyentuh rambut. 4 adalah cochlear nerve fiber atau cochlear nerve sama dengan kabel pendengaran ke otak. Fungsinya membawa sinyal listrik dari hair cells ke otak. Merupakan bagian dari nervus 8, yaitu vestibular cochlear nerve. Jika saraf koklear terganggu, bisa terjadi sensory neural hearing loss, tinnitus, gangguan memahami kata, acoustic neuroma atau vestibular schwannoma. Pada vestibular schwannoma, gejala bisa berupa tuli satu sisi, tinnitus satu sisi, gangguan keseimbangan. Hafalan adalah cochlear nerve sama dengan kabel suara ke otak. Ringkasannya adalah cochlear, rumah sifat pendengaran, sensory neural hearing loss, oval window, pintu masuk getaran, otosclerosis, conductive hearing loss, front window, pelepasan tekanan, vertigo, gangguan pendengaran, skala vestibuli, jalur atas getaran, gangguan pendengaran. Skala timpani adalah jalur bawah tekanan getaran, gangguan pendengaran. Cochlear duct, yaitu tempat organ of cortis, Meniere disease, organ of cortis, mikrofon tubuh. Sensory neural hearing loss, yaitu inner hair cell, sensor tumor, tuli sensory neural, outer hair cell, penguat suara, sulit dengar suara pelan. Tektorial membran adalah atap penyentuh hair cell, gangguan pendengaran. Cochlear nerve, yaitu kabel ke otak, tinnitus, tuli sensory neural. Cara hafal adalah suara masuk, oval window, cairan koklea bergerak, organ of cortis bergerak sehingga hair cell bengkok menyebabkan cochlear nerve kirim sinyal ke otak, atau oval masuk, ruang buang tekanan, cortis dengar, hair cell ubah, nerve kirim.